Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas tentang 5 langkah menuju sukses. Sesuai apa yang saya buat, sesuai apa yang saya dapat, ilmu dari luar biasa ya, dari mentor-mentor di luar sana, para networker, para master, para top leader, para miliarder ya. Dan ini semua dasar banget teman-teman ya. Mungkin teman-teman boleh saya katakan ini adalah statusnya pra-join atau new join, artinya orang sebelum bergabung maupun baru banget bergabung, belum masuk ke arah support system. Nah, ini 5 langkah menuju sukses ini saya sederhanakan buat teman-teman semua. Ya, semoga ini bisa dipahami dan mudah dipraktekkan oleh teman-teman karena ini yang saya lakukan bisa mencapai 8 bulan ya, 1 mobil dan 3 motor ya, alhamdulillah insyaallah menuju Pajero teman-teman. Dan saya doakan teman-teman semua siapapun yang mempraktekkan ini, mengamalkan teori ini, insya Allah ya, insya Allah lebih cepat daripada saya. Nah, tinggal seberapa kuat teman-teman impiannya dan seberapa kuat, seberapa besar dalam ABK-nya. Apa itu action, belajar, dan konseling. Oke, kita bahas 5 langkah menuju sukses teman-teman ya. Nah, di sini kita ada 5 langkah. Yang pertama, mind your mindset ya. Yang kedua, miliki visi. Yang ketiga, miliki antusiasme. Yang keempat, miliki keberanian. Yang kelima, buat tindakan. Nah, di sini teman-teman, banyak sekali orang terjebak dalam 5 langkah ini. Padahal sederhana sekali ya. Memiliki sebuah mindset ya. Itu semua orang pada tahu. Tapi yang kedua kadang suka lupa. Visinya apa? Bahkan tidak bernyawa ya. Antusiasmenya tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena kena racun-racun mungkin di luaran sana. Dan yang keempat, miliki keberanian. Nah, ini yang sering kali dialami oleh banyak orang. Pengennya paham dulu, pengennya tahu dulu, pengennya semuanya serba tahu. Tetapi setelah sudah semuanya tahu, keberanian yang nggak ada itu akan sia-sia. Nah, atau sebaliknya, beraninya total gitu ya. Tapi belajarnya nggak ada, ya sama aja, sia-sia. Yang kelima nih parah lagi, udah tahu segalanya nggak mau action gitu ya. Kita bahas teman-teman 5 langkah ini. Oke, step yang pertama, mind your mindset ya. Perbedaan utama antara orang yang sukses dan orang yang gagal adalah cara mereka berpikir. Ya, jadi orang gagal dengan orang sukses tentu berbeda dalam berpikirnya. Cara berpikirnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Itu yang disebut sebuah mindset. Orang sukses selalu memikirkan apa yang mereka inginkan dan cara mendapatkannya. Selalu fokusnya pada solusi. Fokusnya tentang bagaimana, bukan tentang kenapa, gitu ya. Saya garis bawahi bukan tentang kenapa. Oke. Nah, jadi kenapa ya saya kok susah banget ya jalankan bisnis ini ya? Kenapa ya upline saya kok nggak support saya ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Nah, kenapa terus tuh. Kenapa ya yang lain bisa beriklan, kenapa saya enggak? Kenapa ya si dia bisa closing, saya enggak? Nah, ini orang gagal selalu berpikir kenapa. Secara tidak langsung konotasi kenapa adalah yang pertama adalah menyalahkan orang lain. Yang kedua, menyalahkan orang terdekat. Yang ketiga, parahnya nih yang ketiga, menyalahkan diri sendiri. Tanpa sadar menyalahkan Tuhan. Gitu ya. Nah, coba dirubah. Bagaimana kalau dia bisa, bagaimana saya jauh lebih bisa gitu ya. Bagaimana dia melakukannya sehingga bisa seperti itu. Oh, cari tahu. Lalu kita ikuti gitu ya. Fokusnya pada solusi. Nah, sedangkan orang yang gagal selalu memikirkan dan membicarakan apa yang tidak mereka inginkan. Jadi mereka itu dalam kepalsuan sebenarnya tidak sadar ya, abu-abu ya. Orang gagal selalu memikirkan dan membicarakan apa yang tidak mereka inginkan. Orang sukses memiliki mindset yang bisa mendorong keberhasilannya. Sedangkan orang gagal memiliki mindset yang bisa menghalangi keberhasilannya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Jadi orang sukses itu mindset-nya selalu mendorong pada gimana caranya dia bisa berkembang. Sementara orang gagal selalu menghalangi dirinya sendiri menuju keberhasilan, selalu mencari
kambing hitam, mencari kambing hitam untuk disalahkan, gitu ya. Padahal dia sendiri yang salah, tapi mengkambing hitamkan orang lain, orang terdekatnya, gitu ya, bahkan diri sendiri, membodohkan diri sendiri. Padahal Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk, sempurna sekali. Nah, tidak ada orang yang dilahirkan atau diciptakan dalam keadaan bodoh. Yang bikin bodoh dirinya sendiri adalah kemalasan, gitu ya. Jadi itulah orang gagal, membodohkan diri sendiri padahal dirinya yang malas, dirinya yang belum bisa merdeka melawan dirinya sendiri. Gitu ya. Lalu berikutnya, sorry, kecepatan. Miliki vision ya. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi sebelum ada impian. Nah, makanya teman-teman ya, hidup berawal dari mimpi gitu ya kalau kata Bondan Prakoso ya. Jadi teman-teman bagaimana punya tujuan kalau belum ada mimpi gitu ya, ada impian gitu ya. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi sebelum ada impian. Jadi impiannya dulu apa gitu ya. Apa yang berani dicita-citakan oleh seseorang itulah yang akan dia raih. Nah, orang kalau nggak punya impian, nah ini hidup rutinitas aja. Hidup segan mati nggak mau. Hidupnya bagai bangkai, kotoran sungai gitu ya. Terus apalagi tuh yang ngikutin air mengalir, bahasa bijaknya katanya gitu ya. Nah, itu orang-orang yang sesungguhnya dalam kepalsuan, tidak punya cita-cita, udahlah rezeki sudah diatur, mengalir saja bagaikan air. Wah, lucu sekali. Giliran istri di belakang teriak dapur, belumnya kemana-mana. Giliran diuji sama Allah, wah nggak sabar, nyalahin Tuhan. Wah sial banget hidup gini-gini. Wah tapi kalimatnya bijak kalau ke orang-orang. Hidup biarlah mengalir bagaikan air. Semua sudah diatur, asik ya. Tapi faktanya ketika ujian terjadi pada hidupnya, istrinya ngeluh soal dapur, anaknya mau sekolah dan lain-lain. Kalimat bijak itu seolah-olah tidak ada, gitu ya. Seolah-olah tidak ada. Itu orang-orang yang nggak punya cita-cita sebenarnya, nggak punya tujuan hidup, nggak punya impian. Nah, jadi miliki vision ya. Cara tercepat untuk mengubah apapun dalam hidup Anda adalah dengan memprogram pikiran bawah sadar. Ya, memprogram pikiran bawah sadar Anda dengan hasil akhir yang Anda inginkan. Nah, fokusnya programnya adalah apa? Tujuan Anda, visi Anda apa? Cita-cita Anda apa? Motor, atau mobil, atau rumah umroh, atau penghasilan berapa puluh juta, atau sekian juta, terserah. Fokusnya di situ, aktifkan bawah alam sadarnya di situ, programkanlah. Hasil akhirnya di situ. Prosesnya seperti apa? Ya sudah, tugas kita hanya ikhtiar dan istiqomah. Metodenya, bungkusannya, kemasannya seperti apa itu urusan Tuhan. Ya, kenapa? Karena rezeki yang lebih itu dari arah yang tidak diduga. Kalau yang diduga itu ya kerja sebulan, tanggal 5 gajian gitu ya, tanggal 29 gajian itu diduga. Kalau mau yang lebih ya tidak diduga, makanya metodenya kemasannya mau seperti apa itu urusan Tuhan. Tugas kita hanya fokus pada impian kita, ikhtiar dengan sebaik-baiknya, istiqomah yang kuat. Prosesnya seperti apa? Ya urusan Tuhan, jangan campuri urusan. Mau dari arah mana kek, terserah Tuhan. Ya, begitu Anda berhasil memasukkan tujuan Anda dengan jelas dalam pikiran bawah sadar Anda, pikiran kreatif Anda ya akan langsung bekerja untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Nah, ini akan berkaitan nantinya dengan buat yang muslim ya, dengan hadis qudsi dibedah bahwa Allah bersama prasangka hambanya. Jadi Allah mengikuti kita, apa mau kita, apa yang kita cita-citakan, ya jalankan tugas kita aja ya, sampai hingga pantas juga di ACC nanti ya. Jadi langsung bekerja dia di bawah alam sadar itu, pikiran kreatif kita untuk mencapai tujuan yang Anda inginkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Miliki vision yang step kedua masih berlanjut. Yang pertama, visualisasi. Nah, visualisasi nih, belum lama saya menyampaikan kepada istri saya ya, kamu jangan mau mobil-mobil aja, tentukan harganya berapa, mereknya apa, modelnya apa, tipenya berapa, pasarannya berapa, harus detail gitu ya, visualisasi supaya enak ngebayanginnya gitu ya.
Afirmasinya jadi enak. Nah, semua yang dibuat manusia selalu melalui proses 2 kali penciptaan. Nah, jadi trial and error, gitu ya. Lalu berikutnya pembenahan atau penyempurnaan, gitu. Semua yang dibuat manusia selalu melalui proses 2 kali penciptaan. Ciptaan yang pertama adalah bentuk bayangan gambar, kayak handphone, gitu ya. Dulu membayangkan gimana ya bisa ngobrol dari jauh. Itu kan berawal dari apa? Bayangan, gambar imajinasi atau visualisasi dalam benak pikiran kita. Sehingga manusia ini di ciptaan 2 kalinya adalah berupaya untuk menjadi nyata gitu ya. Akhirnya tumbuhlah telepon genggam gitu ya. Pesawat juga gitu, oleh kakak beradik. Ya, siapa namanya saya lupa yang menciptakan pesawat pertama kali. Itu berawal dari bayang, visualisasi ya. Nah, ciptaan yang pertama itu selalu bentuk bayangan, gambar imajinasi dalam benak pikiran kita. Yang berikutnya bangunan, gambar imajinasi, blueprint-nya, prosesnya bangunan. Selalu prosesnya seperti itu. Sukses atau impian, visualisasi, blueprint-nya, proses sukses. Ya. Jadi dimulai dari garis finish, teman-teman ya. Nah, membayangkan apa yang terjadi dan bagaimana rasanya ketika Anda berhasil meraih tujuan Anda dengan baik. Seperti itu ya. Pikiran bawah sadar tidak mempunyai mekanisme untuk membedakan antara imajinasi dengan kenyataan. Ya, itu mekanismenya untuk membedakan antara imajinasi dengan kenyataan itu nggak punya dia, ya, pikiran bawah alam sadar. Saya selalu bilang dulu ya sama salah satu mitra yang kebetulan teman saya, teman dekat, saya selalu bilang bahwa bahkan waktu istri saya masih jauh di sana gitu ya, dia mau bilang AIWO saya nggak pernah tergoyahkan. Saya selalu bilang Livina, 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 harga sekian gitu ya, merek sekian, ini, saya selalu katakan. Dan setiap proses perjalanan saya selalu ketemu Livina. Itu saat mobil yang saya impikan. Kenapa? Saya sesuaikan juga, sesuaikan jadi impian jangka pendek, gitu ya. Nah, saya sesuaikan apa? Uang 150 juta mau cash dari perusahaan PT BES, gitu ya. Mana mungkin saya impikannya Pajero, maka nggak sinkron. Ini lucu teman-teman, nggak punya impian jangka pendek, jangka tengah, jangka menengah gitu ya, jangka panjang. Disesuaikan juga. Impian luxury, oke, dimulai kan dari motor dulu. Nanti oleng teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah goyah. Dia mau expander kayak si Anu ngomong ini, si itu ngomong, bodo amat. Saya bilang, harganya masuk nih, kalau tembus Mokes 150 juta ke bawah. Gitu ya. Nah, banyak orang punya impian itu abu-abu. Punya visi itu abu-abu ya. Itu yang menyebabkan kegagalan. Lanjut, yang kedua, afirmasi adalah pernyataan. Nah, ini pernyataan pribadi yang Anda inginkan masuk ke dalam bawah pikiran kita. Ya, ke dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, ini pernyataan saya, mau gimana pun, karena saya tahu ya ada anak, kenyamanan, keamanan, kualitas, dengan harga yang terjangkau, di bawah rata-rata, gitu ya. Harga bekasnya ya lumayan turun kan gitu. Kita beli bekas nggak rugi. Nah, itu ya saya masukkan bawah alam sadar saya pernyataan pribadi saya bahwa tahun ini tembus Livina gitu. Kalau saya seperti itu teman-teman. Nah, lucunya ada orang belum closing, belum motor gitu ya. Apa target Anda 3 bulan ke depan? Luxury. Saya bilang ini actionnya kayak gimana nih orangnya? 3 bulan luxury closing aja belum gitu. Nah, hanya satu tujuan dalam satu afirmasi, nggak boleh bercabang. Nah, ini yang saya bilang, belum closing, udah ngomongin luxury. Closing dulu pecah telur, afirmasikan pecah telur dulu ya. Terus closing berikutnya, terus motor, mobil gitu ya. Nah, apalagi nih yang teman-teman, mohon maaf ya, yang misalkan dapat sesuatu bukan dari praktisinya langsung, artinya teman-teman tidak melakukan secara utuh, itu repot teman-teman. Ya, ini bukan kata saya tapi para pakar. Ada kan yang memang upline-nya bantuin, nggak enaknya, nggak teganya bantuin 2 kaki misalkan, atau bantuin nggak ngapa-ngapain lah, ada hubungan tertentu misalkan. Itu untuk naik ke posisi berikutnya, ke tujuan berikutnya sulit teman-teman. Kenapa? Ya karena dia belum melewati tahap awalnya, afirmasinya belum kena.
balik lagi jam terbangnya bukan semakin tajam malah semakin melemah. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya nyatakan keinginan Anda itu dengan ringkas, positif dan present tense. Ya, hukum bawah sadar nyatakan di dalam diri kita. Dengan ringkas, nggak perlu ngejelimet gitu ya. Terus positif aja. Makanya saya nggak mau langsung lompat gitu. Dulu udah 10 aja deh. Target pendeknya 10, visinya, visualisasinya, afirmasinya udah 10 aja tiap bulan saya closing. 10, 10, 10, 10 gitu ya. Udah, endingnya juga nyampe tahun ini mobil gitu. Kan nggak nyampe setahun malah. Kenapa? Ya karena sederhana, nggak usah ngomongin motor, mobil, Pajero luxury, udah jadi jawara closing aja. Itu akan mengikuti kok. Saya sesederhana waktu dulu ya, nanti diceritakan oleh salah satu core leader lah, sebagai saksi hidup. Saya sederhana, 10 tiap bulan, masing-masing terduplikasi pecah telur aja satu, udah selesai. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah bercabang afirmasi. Nah, nanti setelah udah mencapai, udah achieve, mencapai target gitu ya, baru ke afirmasi berikutnya. Nggak boleh lebih dari satu tujuan. Nah, lalu berikutnya, antusiasme adalah sikap yang menyala-nyala, bersemangat yang berapi-api, bergembira dan bergairah yang benar-benar datang dari dalam dirinya, dari jiwanya. Ada nyawanya teman-teman. Ya itu salah satunya tuh istri saya tuh kalau telepon Camit, Mitra itu ada nyawanya. Nggak loyo kayak ayam sayur, nggak ngomong antara lidah dan pikiran nggak sinkron gitu ya. Antara hati dan pikiran nggak sinkron. Jadi pikiran, lidah, dan hati harus sinkron gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan sebuah nyawa. Dimana kalau ngomong aja, di pikiran mikirinnya 400.000, di lidah mikirnya berbaik hati kepada Camit dengan alasan atau dalil menolong, ya enggak. Di hati mikirnya, wah poin nih, wah nggak sinkron gitu ya. Artinya ketulusannya jauh. Akhirnya apa? Nggak bernyala jiwanya, ya nggak sinkron. Udah fokus aja siar aja, dia join atau tidak. Itu perkara nanti, wong dia nggak join Anda dapat pahala kok. Udah apa? Udah berbagi satu kalimat ayat. Untuk apa? Terbebas dari hutang riba, gitu ya. Nggak usah mikir yang lain-lain. Sehingga apa? Nyawa itu tidak tumbuh, gitu ya. Nah, ada juga yang nyawanya tumbuh karena memang fokusnya sinkron. Pikiran, lidah, hati 400.000 gitu. Ada. Apakah itu salah? Ya nggak salah juga. Yang salah itu antara pikiran dan hati, lidah nggak nyambung. Antusiasme dapat menumbuhkan keyakinan dan menghilangkan keraguan, kecemasan, dan rasa takut. Nah, nggak yakin, ragu-ragu, cemas, dan takut, yaitu karena apa? Karena lidah sama pikirannya nggak sinkron, hatinya nggak sinkron. Gitu ya teman-teman ya. Antusiasme akan melahirkan keuletan, sabar, kerja keras, merupakan faktor yang paling berharga dalam membawa kita meraih sukses yang lebih besar. Makanya banyak orang yang nggak tekun, nggak sabar, nggak kerja keras, ya, nggak kerja tuntas, nggak kerja ikhlas. Kenapa? Karena nggak ada nyawanya di dalam diri. Kenapa nggak ada nyawanya? Karena komponen di dalam tubuhnya tidak sinkron. Kenapa komponen di dalam tubuhnya tidak sinkron? Karena nggak punya impian, nggak punya tujuan dalam hidup. Menjadi apa? Ya menjadi seperti yang tadi saya katakan di awal. Maunya seperti air mengalir. Kalimat bijaknya begitu. Padahal air mengalir itu isinya cuma apa? Kotoran, bangke gitu ya, sampah. Coba cek di sungai. Gitu ya. Nah, jadi itu saya kerucutkan tuh. Kenapa orang nggak tekun, nggak sabar, nggak kerja keras, nggak kerja tuntas, nggak kerja ikhlas? Ya karena nggak punya nyawanya. Kenapa nggak punya nyawanya? Nggak menyala-nyala, nggak bersemangat, nggak berapi-api, nggak bergairah, nggak berbinar-binar gitu ya, nggak punya sikap yang good. Ya karena nggak sinkron antara hati, lidah, dan pikiran. Kenapa nggak sinkron? Karena nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan. Kenapa nggak punya tujuan? Karena nggak punya impian. Gitu ya. Kenapa nggak punya impian? Karena merasa di zona nyaman. Ah gampang ada si Anu. Nggak punya rokok mah gampang. Ah gampang ada si Anu. Nggak punya duit mah gampang. Ah gampang. Ya jadinya hidupnya jadi parasit gitu. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi harus antusias. Lalu berikutnya
Biasanya kita hidup dalam zona atau wilayah kenyamanan. Yang tadi saya sampaikan, gampang ada anu. Kenapa dia nggak punya impian? Karena ada di zona nyaman. Jadi gampang. Nanti sampai akhirnya apa? Aduh, mau mati nggak punya kain kafan, gampang, ada sodako, ada baskom, gitu ya, buat beli kain kafan. Nah, gampang gitu ya. Nah, perbatasan dari wilayah itu adalah tembok ketakutan, rintangan atau keraguan atas kemampuan kita. Bila kita menembus perbatasan ini, kita berada di wilayah di mana kita belajar hal yang baru. Wilayah di mana kita membuat kesalahan, ketegangan, dan kecemasan. Bila Anda telah beberapa kali keluar dari zona kenyamanan Anda akan merasa lebih nyaman karena Anda telah memperluas wilayah kenyamanan Anda. Banyak orang salah paham. Keluar dari zona kenyamanan malah menganggap itu ancaman, gitu ya. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi ya. Di mana kita akan merasa lebih nyaman karena kita telah memperluas wilayah kenyamanan kita, teman. Nah, berani adalah mampu melakukan hal dengan penuh perhitungan dan waktu yang tepat, ya, pada waktu yang tepat. Nah, ini banyak orang berani modelnya kayak anak STM, gitu ya, nggak punya perhitungan, modal nekat aja gitu ya, modal beraninya modal nekat aja, biar dibilang nggak pengecut mungkin, atau dibilang nggak cuma menyenangkan hati orang lain gitu, punya perhitungan, berani kayak saya awal jalankan bisnis ini pengangguran, nggak punya penghasilan, utang juga ratusan juta gitu ya. Tapi apa, saya berani, penuh perhitungan. Saya minjam uang 10 juta untuk biaya iklan. Gimana gantinya tiap bulan? Ada perhitungannya. Makanya saya pasang tuh visi kecilnya, apa pendeknya, 10 closing tiap bulan. 400.000 kali 10 udah 4 juta gitu ya. Adalah cicilan 1 juta 50.000 selama 10 bulan. Iklan 6 juta, 4 jutanya saya cadangkan untuk apa? Kalau meleset, setidaknya saya nggak malu-maluin lah, tetap cicilan jalan, gitu ya. Nah itu saya ada perhitungannya teman-teman. Nggak cuma berani aja. Ada 4 jenis keberanian yang harus Anda miliki ya. Pertama, berani menerima tantangan. Gimana mau tumbuh besar, ditantang aja udah baper gitu ya. Nah, kedua, berani berubah. Ketiga, berani mengambil keputusan. Keempat, berani ambil resiko. Nah, keempat inilah yang membuat Anda tumbuh berkembang. Samsung nggak akan mungkin berkembang kalau nggak menerima tantangan atau menantang iPhone, gitu ya. Itu salah satu contoh. Bahkan sekarang Toyota, Daihatsu itu menerima tantangan, bahkan menantang dengan versi barunya ngikutin apa? Expander gitu ya. Demi apa? Demi pasar. Berani berubah model dia. Berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Nah, ini dilakukan juga sama Mitsubishi. Berani Mitsubishi yang menjual produksi mobil. Ukuran Mitsubishi itu kalau teman-teman mau tahu ya, pasarnya itu udah pasar Eropa. Mobilnya itu untuk menengah atau menengah ke atas, nggak main di menengah ke bawah. Tapi gebrakannya kemarin beberapa tahun lalu dia ngeluarin Expander teman-teman ya, mengalahkan Avanza, mengalahkan Xenia, berani jual di menengah ke bawah pasarnya. Nah, artinya apa? Dia berani menerima tantangan dan menantang, berani berubah, mengambil keputusan, berani ambil risiko. Akhirnya apa? Oh, laku keras kan Expander tahun kemarin, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu gitu ya. Nah, itulah kalau teman-teman mau tumbuh berkembang, berani menerima tantangan, berani berubah, berani mengambil keputusan, berani mengambil risiko. Sama halnya seperti saya, banyak yang nggak menyukai, banyak yang berpendapat, berdebat, berargumen dengan saya, di mana saya menjadi pembeda, DMR menjadi pembeda. Saya nggak mau ngikuti orang rata-rata, gitu ya. Kenapa? Karena pesan mentor miliarder yang pernah saya ikuti adalah berani pembeda. Nah, saya nggak mau dalam waktu sekian operasional lebih besar, keuntungan sedikit, buat apa? Saya cuma ngeluarin uang total 11 juta lah dalam 8 bulan, bisa dapat 210 juta. Mobil, motor 3 gitu ya. Belum termasuk bonus-bonus yang lain. Walaupun waktunya nggak secepat di luaran sana, 2 bulan, 3 bulan. Tapi secara cost,
Secara kos saya menang, biaya anggaran iklan saya sedikit, yang saya dapatkan banyak. Bicara waktu, impas. Mereka bisa 2-3 bulan dapat mobil, motor gitu ya. Tapi anggaran iklannya gede teman-teman, puluhan juta. Tapi saya 8 bulan nggak nyampe 20 juta, 11 juta aja udah saya hitung total. Dapatnya 210 juta dalam waktu 8 bulan. Saya mau jadi pembeda. Saya berani menantang itu. Berani berubah, berani ambil keputusan, berani ambil resiko. Meskipun mitra di bawah saya kadang ada yang tidak sepakat, whatever saya. Penting gagasan visi saya, konsep saya terapkan. Yang mau ayo, yang nggak mau ya nggak apa-apa. Tinggal buat cara baru, support system baru, dan buktikan. Itu doang. Jadi kalau terbukti itu lebih efektif, efisien, dan berprestasi, lebih cepat. Saya yang kembali berguru sama orang fair gitu ya. Nah, saya juga menerima tantangan itu. Apakah di bawah saya nggak boleh ada ide dan gagasan lain-lain? Boleh. Dengan bukti. Ketika terbukti, ayo saya juga belajar sama downline saya nanti. Karena biar bagaimanapun itu terbukti dia akan membantu banyak mitra di bawahnya. Gitu ya. Nah, 4 jenis ini teman-teman harus kita lakukan. Pertama, berani menerima tantangan. Tantangan sama dengan opportunity. Kesempatan seringkali datang tidak terduga. Siapkan diri Anda untuk menyambutnya. Nah, ini yang sering saya bilang magic moment. Banyak orang mengabaikan magic moment dan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak terduga, giliran udah sadar, kesempatan itu sudah hilang. Kembalikan magic moment-nya susah sekali ya. Yang berikutnya, peluang bisa diciptakan. Kesuksesan Anda kadang-kadang ditentukan oleh berapa orang yang telah Anda bantu. Nah, peluang bisa diciptakan teman-teman. Apalagi di luar sana banyak tuh peluang bisnis. Dengan tetek bengek lainnya ya, banyak. Tapi kesuksesan Anda kadang-kadang ditentukan oleh berapa orang yang telah Anda bantu. Kebayang nggak banyak orang merasa saya gagal di bisnis A, B, dan C. Nah, dia mencari peluang baru diciptakan. Tapi nggak sukses-sukses, kenapa? Ya memang mental dan karakternya masih egois, nggak mau bantu orang lain. Coba mau menginvestasikan waktunya, pikirannya, energinya, gimana caranya mitra di bawah kita yang mohon maaf dengan keterbatasannya bisa berhasil. Nah, kadang-kadang suksesan kita itu ditentukan oleh orang yang kita bantu. Seberapa banyak waktu, energi, pikiran Anda memikirkan tim di bawah Anda untuk Anda bantu supaya mereka lebih sukses. Nah, disitulah penentuan Anda bisa sukses. Kalau egois, mohon maaf, ini bisnis jaringan. Ya, ini bisnis jaringan yang berkaitan saling ketergantungan, saling gotong royong, membantu, bahu-membahu, tolong menolong ya, bisnis hati. Kalau pribadinya egois, saya sarankan kembali ke karyawanan saja. Tidak cocok di bisnis jaringan. Nah, belajar dengan sukses kecil, rayakan setiap kemenangan kecil Anda. Misalkan Anda pecah telur, apresiasikan itu dan apa ya? Buat kepuasan atau kesenangan batin. Anda buat rayakanlah setiap kemenangan kecil. Mau pecah telur kayak, mau closing 5 kayak, atau mitra Anda terjadi duplikasi 1 gitu ya. Jadi dirayakan teman-teman. Nah, 2, berani berubah. Dunia sangat dinamis, perubahan selalu terjadi. Apakah kita akan tetap tinggal diam atau ikut melakukan perubahan? Semua terserah pada Anda. Kalau bukan Anda yang melakukan perubahan positif dalam hidup Anda, lalu siapa lagi? Sama seperti hidup. Kalau bukan kita yang merubah, lalu siapa lagi? Ya, ngandelin orang tua juga akan lebih dulu kok pergi meninggalkan kita. Atau bisa jadi kita yang pergi lebih dulu dari orang tua kita. Atau mengandalkan saudara, yang lain-lain gitu ya. Supaya kita berubah, nggak bisa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jika Anda menginginkan hasil yang berbeda, lebih baik dari hidup Anda yang sekarang, harus berubah, wajib berubah. Jadi satria baja hitam kayak bila perlu, bukan satria baja hitam. Ya, jangan pernah berharap mendapatkan hasil yang berbeda dengan melakukan kegiatan yang sama. Udah tahu bertahun-tahun caranya seperti itu belum sukses-sukses. Tapi pengen hasil yang berbeda, masih pakai cara yang sama. Jangan berharap mendapatkan hasil yang berbeda. Yang ada adalah nanti capek sendiri, sama seperti lalat yang terjebak di
ruang kaca. Menganggap itu bukanlah kaca. Dia tabrak terus, dia tabrak terus. Dia pengen keluar terjebak dari ruang kaca itu. Tetapi akhirnya apa? Akhirnya lalat itu kelelahan, capek, mati. Karena apa? Karena ulahnya sendiri pengen keluar dari jebakan itu, tapi masih pakai cara yang sama. Ya nggak ada hasil yang beda. Gitu ya. Apapun risiko yang harus dihadapi, ambillah keputusan untuk mengubah hidup Anda. Perubahan yang langgeng adalah perubahan yang berasal dari dalam diri. Motivasi terbesar itu 80% ada di dalam diri, bukan di orang lain. Ketika dia beranggapan itu karena orang lain, percayalah tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu angetnya hanya seminggu 2 minggu. Habis itu loyo lagi. Ada 3 pilihan hidup. Yang pertama menikmati hidup, baru kemudian bekerja keras, pay it later ya. Yang kedua bekerja keras dulu, baru menikmati hidup, pay it forward. Yang ketiga bekerja keras sambil menikmati hidup. Ada 3 pilihan dalam hidup. Mau yang mana itu pilihan. Mengapa banyak orang yang tidak mau berubah, padahal perlu berubah? Satu, merasa tidak punya masalah. Ya karena nggak ngapa-ngapain ya nggak punya masalah. Coba banyak action, banyak ide, banyak gagasan, banyak gaul, banyak membuka jendela dunia. Kenapa? Baca, ngepet orang sukses gitu ya. Ya banyak hal lah. Nanti punya masalah-masalah baru. Ketika dia tidak punya masalah ya dia nggak ngapain. Boro-boro action. Baca buku, buka wawasan aja enggak. Gitu ya. Yang kedua, merasa sudah nyaman. Yang ketiga, merasa sudah bisa. Nah, nih yang parah nih. SPST, sok tahu, sok pinter, sok tahu gitu ya. Merasa sudah bisa. Yang keempat, takut membawa dampak negatif. Nah, ini orang yang fanatisme gitu ya, mau menjadi malaikat, mau menjadi unsur malaikat. Nggak mau. Takut menyentuh dosa, takut menyentuh hal-hal negatif, akhirnya kena negatif. Nah, takut membawa dampak negatif. Mau ngomong ini, mau ngomong itu, takut orang itu tersinggung. Saya mohon maaf teman-teman, karena saya ada teori dan ilmunya yang disampaikan oleh beberapa mentor miliar. Selama niat kita baik, sampaikanlah walaupun itu pahit. Jangan pernah berpikir orang itu baper. Saya nggak peduli mau ngomong ayo, bahkan istri saya pernah baper. Saya nggak peduli. Kalau dia baper berarti cara pandangnya dia masih mata lalat. Menyikapinya masih mata lalat. Berarti belum siap diajak sukses. Belum siap punya mental kaya. Selama niat kita baik, apa yang kita sampaikan, sampaikanlah. Walaupun itu pahit. Sampaikanlah. Walaupun satu ayat, sampaikanlah. Walaupun itu pahit. Padahal itu jujur. Jujur kan nggak apa-apa meskipun itu pahit. Kan anjurannya gitu ya. Perkara dia baper atau tidak, itu urusannya dia. Yang penting kita sampaikan. Nah, apakah kita melukai perasaannya dia? Ya kembali lagi daripada niat. Segala sesuatunya kembali daripada niat. Persepsinya dia menyikapinya seperti apa. Makanya banyak orang nih gagal karena poin 4 ini. Takut membawa dampak negatif. Kalau saya malah senang. Baper-baper sekalian. Maju-maju sekalian, berubah-berubah sekalian. Saya nggak pernah pedulikan orang itu baper atau tidak. Yang penting niat saya lurus, niat saya baik, apa yang saya sampaikan, yang penting untuk kebaikannya dia, meskipun itu pahit. Saya nggak peduli penilaian orang lain, yang penting penilaian ilahi. Jadi saya nggak pernah takut membawa dampak negatif atau berucap negatif. Ya, kalau miskin dan kaya itu sama-sama ujian, pilihlah kaya sekalian. Kalau nggak mau, balik kanan nggak apa-apa, karena bisnis ini bukan tempat yang layak. Bisnis ini layaknya buat para pejuang sejati keluarga. Itu salah satu contoh yang saya sampaikan. Walaupun itu bikin baper, ya terserah menyikapinya seperti apa. Nah, ini poin keempat teman-teman ya. Yang kelima, terperangkap dalam penjara mental block. Nah, makanya mentor miliarder bilang, baper itu ada dua, bawa perubahan sama bawa perasaan. Ya, mau berubah atau bawa perasaan itu pilih. Tapi percayalah, orang baperan nggak akan pernah bisa tumbuh berkembang. Apa perasaan, main perasaan nggak bisa. Dan yang kedua adalah idealis. Nah, biasanya hal itu di poin kelima, terperangkap dalam penjara mental block tanpa dia sadar. Saya sering Zoom, pernah terjebak juga mental block. Kenapa? Apa yang saya sampaikan begini ya, saking semangatnya kadang suara saya lantang, keras, terdengar tetangga, bahkan
Kemarin sore saya nge-zoom aja, yang padahal nggak di Jakarta, ini di daerah. Katanya suara saya sampai ke pinggir jalan. Tapi whatever, saya niat menyampaikan kebaikan kok. Kalau ada yang tersinggung ya terserah. Mau di Jakarta apalagi, gitu ya. Di Jakarta rumah mepet-mepet waktu saya di Jakarta. Nah, dulu di Jakarta saya terperangkap dalam penjara mental. Habis berucap sehingga saya nggak sinkron. Saya ngomong nih lidah dan hati saya menyampaikan, pikiran saya berbeda. Waduh, tetangga dengar nggak nih ya? Ngomongin miskin kaya, gua aja masih miskin, impian luxury gini, pikiran begitu. Hati menyampaikan kepada mitra. Itu nggak sinkron. Pernah saya terperangkap hal itu. Tapi balik lagi ketika saya menjadi kebimbangan, saya ulas buku yang saya pernah ikuti trainingnya. Udah merasa jadi apa? Cuek dan bodoh amat. Gitu ya. Saya keluar langsung. Nggak mau lama-lama terperangkap. Gitu ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, langkah menuju perubahan. Mulai dari yang kecil dan sederhana. Lakukan perubahan, mulai dari hal yang kecil dan sederhana sebelum melakukan perubahan yang besar. Jangan mikirin luxury dulu, mikirin mobil dulu, motor dulu ya. Pecah telur dulu, habis pecah telur gimana caranya mitra itu juga pecah telur. Nanti baru akan closing kedua, ketiga, keempat, kelima. Pengennya baru closing 1, pengen ke 10. Tapi mitra yang satunya yang di closingin terbengkalai, nggak diurus, nggak dibimbing, nggak diarahin. Itu namanya maunya melakukan perubahan yang besar tanpa mau melakukan hal dari yang kecil. Mulai dari diri sendiri, lakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Sebelum melakukan perubahan pada orang lain, nah ini juga penyakit banyak orang. Lakukan perubahan mulai dari diri sendiri sebelum melakukan perubahan pada orang lain. Maksa orang pengennya ini, pengennya itu, tapi diri sendiri nggak mau melakukannya. Nyuruh orang download ini, install ini. Iklan, tapi dia nggak ngiklan. Dia nggak download ini. Tempat kerja kayak atau lingkungan atau di dalam tim ya. Mulai dari sekarang, lakukan perubahan sekarang juga. Jangan menunggu orang lain. Atau lingkungan berubah terlebih dahulu. Nah, kalau mau merubah, kalau kata Rasulullah, dari diri, baru ke orang lain. Gitu ya. Jangan pengennya ke orang lain, tapi diri sendiri sebodoh, selagu-lagu. Nggak bisa. Nyuruh orang iklan, dia nggak iklan. Nyuruh orang ini, nggak ini. Ya, itu namanya apa? Itu namanya motivator tuh. Ya, mau jadi motivator, bukan praktisi. Cuma ngoceh teori, melakukan juga enggak. Gitu ya. Oke, lanjut. 3, yang poin ketiga nih dari step keempat. Berani mengambil keputusan. Sukses adalah hasil dari pertimbangan yang baik. Pertimbangan yang baik adalah hasil dari pengalaman. Dan pengalaman itu seringkali hasil dari pertimbangan yang buruk. Nah, belajar dari sejarah. Makanya banyak orang salah jalan, kenapa? Karena minusnya jam terbang. Semuanya selalu pakai teori dan teori. Bukan berdasarkan pengalaman atau metik pengalaman orang lain yang sudah terbukti. Selalu trial and error. Akhirnya nggak sukses-sukses. Gagal maning. Mereka yang sukses cenderung cepat dalam mengambil keputusan dan jarang mengubah keputusannya. Atau sebaliknya, mereka yang gagal biasanya lambat mengambil keputusan, banyak mikirnya. Dan seringkali mengubah keputusan mereka, labil. Ntar pengen A berubah B, B, C, ntar A lagi. Biasanya kalau orang udah mentalnya sukses, sampai A dia hajar terus. Kalau memang belum menghasilkan keputusan dari A, baru dia rubah evaluasi, rubah strategi, dan lanjut ke plan B. Bisa gitu ya. Nah, semua keputusan itu mempunyai ganjaran. Nah, semua keputusan itu ada resikonya, ada konsekuensinya, ada punishment dan ada reward-nya. Artinya ada min plus-nya. Bahkan tidak mengambil keputusan pun sudah merupakan keputusan sendiri. Semakin banyak keputusan yang Anda ambil, semakin pandailah Anda dalam mengambil keputusan. Nah, balik lagi jam terbang ya. Yang keempat, berani mengambil resiko. Hukum investasi. Jika hasil yang diharapkan besar, resikonya juga besar. Sebaliknya, jika hasilnya kecil, resikonya juga kecil. Ya, salah satu contoh yang tadi saya sampaikan. Saya berani ambil resiko, kalaupun saya nggak bisa bayar cicilan waktu itu minjem utang 10 juta sama om saya untuk biaya iklan. Saya udah ambil resiko, muka mau taruh di mana. Ya, muka taruh di mana, dan lain-lain. Saya berani ambil resiko itu. Saya ambil keputusan itu,
Saya pakai hukum investasi ya. Jika hasil yang diharapkan besar, risikonya juga besar ya. Dan actionnya juga besar, tindakannya besar, belajarnya besar ya. Nah, sebaliknya jika hasilnya kecil ya risikonya juga kecil. Ya, jadi hukum investasi, hukum Garbutala, hukum asbab gitu ya, sebab dan akibat itu nggak pernah bisa dipungkiri ya. Itu benar. Setiap orang ingin sukses, tetapi belum tentu mau bertindak. Makanya jangan nanya ke orang. Kalau kecamit silakan. Mitra, mau sukses enggak? Mitra baru nih khususnya ya. Mau lah, tapi belum tentu mau bertindak. Makanya dikasih peta. Jangan ditanya, tapi kasih peta. Suruh ikuti petanya. Banyak orang yang berpengetahuan, tetapi mereka seringkali menunda tindakan. Banyak para pelatih sukses, tapi tidak mau bertindak. Mereka hanya mengetahui secara teori saja pengetahuan. Itu dia mau jadi motivator biasanya, bukan jadi praktisi. Mengetahui banyak hal itu belum cukup. Yang paling penting adalah berani bertindak. Nah, mau belajar telemarketing kayak segala macam kayak, kalau nggak berani ngiklan, nggak berani follow up, nggak berani bertindak, semuanya sia-sia. Semuanya percuma karena Anda bisa tumbuh berkembang dan sukses ditentukan dari jam terbang dan seberapa banyak Anda mau bantu orang lain. Seperti materi yang tadi di slide sebelumnya. Lalu step kelima, action. Nah ini ya, pertama, dulu sering saya bilang, luruskan impian, luruskan impian, luruskan niat. Ya, luruskan impian dan mantapkan niatnya. Poin yang pertama, bukan modusin orang, poin-poin demi keuntungan Anda pribadi. Ya, luruskan impian dan niat. Walaupun Anda disuhujonin orang, gak usah Anda pikirin, Anda kan udah mental kaya. Yang penting cukup ilahi yang tahu niat saya, mantap saya adalah membantu orang lain dengan sebaik-baiknya agar dia keluar dari jeratan hutang riba. Agar dia di bisnis ini bisa mencicipi uang bonus sponsor. Udah luruskan niat lah. Mantapkan niat. Adapun mitra yang negatif thinking, sujon nama Anda, abaikan. Udah mental kaya kok, ya. Itu urusannya dia. Nanti juga terseleksi dengan alam, muntahber dengan sendiri. Anda cukup luruskan niat dan mantapkan niat. 2, mulailah hari Anda dengan senyum. Nah, pagi hari ya, mulailah dengan senyum. Yang ketiga, selalu mulai dengan berpikir positif. Hasil riset menunjukkan bahwa kata-kata positif mendapatkan hasil yang positif pula. Hubungan tarik-menarik, teman-teman. Law of attraction, ya, law ya, hukum law. Yang keempat, bersyukur kepada Tuhan. Yang kelima, temukan mentor atau pelatih Anda yang jelas aktif, terbukti sukses ya. Yang keenam, siapkan perlengkapan dengan baik ya. Like you are ready for important event ya. Siapkanlah perlengkapannya dengan baik. Setiap event Anda, mau seminar kayak mau iklan kayak dan. Yang ketujuh, nah ini yang paling nggak mudah nih. Disiplin dan jaga stamina. Yang penting bukanlah apa yang sesekali kita lakukan, melainkan tindakan yang konsisten. Jadi disiplin dan jaga stamina, jangan loss gitu ya. Nah, ini istri saya sering saya ingat. Kalau udah punya antusiasme gitu ya. Impian, cita-cita dan target. Telemarketingnya luar biasa, teman-teman. Sehingga apa? Stamina-nya turun, besoknya bengek. Nah, kenapa? Telemarketing juga ada tekniknya, pakai suara diafragma, pakai suara kerongkongan. Seberapa Anda banyak telemarketing, dijamin besoknya leher kering, batuk-batuk. Ada tekniknya, pakai suara diafragma, suara perut kek, dada kek, bukan suara kerongkongan. Dijaga stamina itu baik dari segi suara. Kalau badan gimana? Ya teman-teman tahulah, jaga stamina dan disiplin. Kayak saya, sering begadang, tidur sedikit. Ya insya Allah nggak terlalu parah lah, masih bisa komunikasi. Kenapa? Karena teknik-teknik itu dijaga. Baik dalam tubuh, suara, mata, dan atur nafas dalam menggunakan kalimat. Satu kalimat, satu nafas. Nah itu ada tekniknya. Makanya pepet leader aktif sukses Anda. Core leader Anda itu ilmunya udah disampaikan semua. Oke, lanjut berikutnya, yang poin ke-8 dari step 5 action, buang jauh-jauh rasa gengsi dan malu. Merasa dirinya lebih tinggi nilainya dari apa yang sedang dihadapinya. Nah,
Ini seringkali nih mental block, lekat. 9, lakukan benchmark dengan sejawat untuk mengukur seberapa cepat kita melangkah. Ya, kayak stopwatch gitulah ya. Ada apa namanya ukurannya gitu ya. Yang 10, do right at the first time. Kita tidak selalu dapat mengendalikan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Karena itu udah urusannya Tuhan, tetapi kita bisa mengendalikan respon. Nah, ini ada teknik NLP-nya ya. Kita terhadap kejadian tersebut dan tindakan yang kita ambil karenanya. Jadi kita nggak bisa teman-teman selalu dapat mengendalikan kejadian-kejadian karena itu udah urusannya Tuhan. Ya, kejadian-kejadian itu. Tapi kita bisa mengendalikan respon. Contoh, yang harusnya kita belok, wah kejadiannya mau hampir tabrakan gitu. Nah, respon kita seperti apa? Kita bisa mengendalikan respon. Kayak saya kemarin waktu cerita di Zoom sebelumnya ya. Malam-malam saya nyetir, ya kan? Di depan saya wah putih-putih itu. Kalau saya pas belokan gelap itu, respon saya negatif, pikiran saya negatif segala macam, kaget banting setir bukan. Tapi pikiran saya sederhana, alah memang itu pocong tabrak aja lah. Paling juga minta di prospek gitu ya. Nah, respon saya santai. Jadi apa? Kejadian-kejadian tersebut ya tindakannya yang kita ambil karenanya. Jadi nggak membuat kita celaka. Kita nggak bisa mengendalikan kejadian, tapi kita bisa mengendalikan respon. Agar apa? Agar sesuatu hal yang terjadi mau positif atau negatif kitalah yang meresponnya, teman-teman. Itu ya 10 poin dari step kelima. Nah, dalam kehidupan Anda tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan, namun Anda mendapatkan apa yang Anda lakukan. Nah, ini banyak nih mental block terjadi dalam kehidupannya, salah kaprah. Apa yang dia inginkan itu pengen dia dapatkan. Itu salah kaprah. Tapi dia akan mendapatkan apa yang dia lakukan. Anda lapar, ya kalau nggak gerak ambil nasi, piring, lauk, ya Anda nggak akan kenyang. Duduk aja emang siapa, gitu ya. Tapi lakukan, nanti bisa makan dan kenyang. Oke, ada yang ngambilin piringnya, nasinya, lauknya. Lalu Anda nggak suap, Anda nggak kunyah, nggak akan kenyang. Anda suap, Anda kunyah, Anda telan, lalu kenyang. Gitu ya. Kalau itu tujuannya adalah kenyang. Kenapa bisa kenyang? Karena melakukan. Nah, kalau nggak melakukan cuma keinginan aja, saya ingin kenyang. Ada nasi, ada piring, ada lauk, ada sendok gitu ya. Cuma ingin kenyang, nggak dilakukan, yang nggak kenyang-kenyang. Itulah analoginya ya. Knowing is nothing, but applying what you know is everything. Oke, nanti diartikan sampai yoga ya. Lidahnya lagi sariawan. Nggak pandai English. Itu aja teman-teman. Let's rock, go millionaire. Are you ready? Tanyakan pada diri teman-teman masing-masing. Oke, jadi 5 langkah sukses apa yang saya lakukan, apa yang saya alami, apa yang saya canangkan, apa yang saya buat ya. Semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekannya dan harapannya jauh lebih cepat daripada saya. Ini berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Pra join dan baru join. Artinya sebelum join dan sesudah join belum paham support system ataupun cara memainkannya atau how to start-nya atau peta suksesnya menjalankan bisnis. Nanti ada 7 langkah sukses. Setelah Anda benar-benar serius mau sukses di bisnis ini, ada lagi 7 langkah sukses. Mungkin sebelum saya lanjut ke 7 langkah itu, silakan teman-teman mau tanya atau diskusi, saya serahkan ke Yoga ya. Saya stop dulu rekamannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, alhamdulillah ya. Luar biasa sekali teman-teman. Materinya yang disampaikan luar biasa sekali. Artinya apa? Bersyukur sekali nih teman-teman yang hadir malam ini ya. Meskipun teman-teman mungkin mendapatkan bukunya, tapi kalau tidak disampaikan secara lisan langsung kayaknya kurang greget gitu ya. Kurang greget, kurang mudah untuk dipahami. Oke, silakan. Ada yang ditanyakan teman-teman ya terkait dengan disampaikan oleh Besdi barusan, kiat-kiat dan tips-tips bagaimana cara mudah menjalankan bisnis ini ya, apa yang harus ada pada diri kita,
apa yang perlu dibangun, dari mana memulainya. Silakan. Bisa raise hand atau chat ya di kolom chat kanan pojok bawah, bisa di chat atau pilih raise hand. Silakan. Jadi supaya ini ya, artinya semoga Zoom malam ini teman-teman sudah mulai lebih proaktif ya, lebih proaktif untuk menggali ilmu terkait dengan materi yang disampaikan barusan.